Selamat datang di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Rida dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ponorogo. Di sini saya akan sharing sedikit tentang BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin ada beberapa yang masih belum bisa membedakan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Jadi di Indonesia ini ada dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kedua badan penyelenggara jaminan sosial ini sama-sama di bawah pemerintah, cuma memang sudah berbeda instansi. BPJS Kesehatan ini diperuntukkan untuk peserta dari BPJS atau masyarakat yang mengalami sakit dari dalam tubuh. Dan BPJS Kesehatan ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini diperuntukkan khusus untuk para pekerja Indonesia, untuk melindungi tenaga kerja Indonesia dari resiko kerja. Di sini saya akan cerita tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dalam BPJS Ketenagakerjaan ini ada beberapa program, yaitu ada 4 program. Di antaranya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan ini melindungi jaminan kecelakaan kerja, di mana melindungi para tenaga kerja mulai dari berangkat kerja, selama perjalanan menuju kantor atau tempat bekerja, selama di tempat bekerja sampai dengan kembali ke rumah. Dan juga melindungi jika tenaga kerja sedang menjalankan dinas dari kantornya. Nah, kemudian yang kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian ini adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris jika tenaga kerja meninggal dunia. Dan yang ketiga, jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini adalah santunan diberikan kepada tenaga kerja jika sudah berhenti bekerja. Yang jaminan hari tua ini sebenarnya seperti pesangon untuk tenaga kerjanya. Ketika tenaga kerja sudah berhenti bekerja, sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, diharapkan nanti memiliki dana di hari tuanya. Kemudian program yang keempat adalah jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini akan didapatkan oleh tenaga kerja jika tenaga kerja sudah mencapai usia pensiun dan sudah berhenti bekerja. Jaminan pensiun ini didapat secara berkala setiap bulannya sampai dengan tenaga kerja meninggal dunia. Nah, jaminan pensiun ini juga bisa didapatkan secara langsung. Jadi ada dua cara, secara berkala dan secara langsung. Secara berkala ini jika tenaga kerja sudah iuran selama 15 tahun atau tenaga kerja sudah iuran selama 1 tahun kemudian meninggal dunia, ataupun jika tenaga kerja sudah iuran 1 tahun dan mengalami cacat total tetap. Namun jika tenaga kerja tidak masuk ke dalam kategori tersebut tadi, tenaga kerja tetap akan mendapatkan dana pensiunnya namun secara langsung atau total dari akumulasi iuran. Nah, untuk yang jaminan kecelakaan kerja ini manfaatnya jika terjadi kecelakaan kerja atau sedang dalam perjalanan ataupun selama bekerja di tempat bekerja, itu tenaga kerja akan diberikan santunan atau akan diberi pengobatan sampai dengan sembuh total dan tidak ada batasan biaya sama sekali. Nah, selain itu, ketika mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tenaga kerja tidak mampu bekerja untuk sementara, misalkan 6 bulan, 3 bulan, atau 2 bulan, itu akan diberikan gaji pengganti dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan gaji yang dilaporkan. Nah, kemudian manfaat selanjutnya, jika kecelakaan kerja tersebut menyebabkan tenaga kerja cacat total tetap, tenaga kerja akan diberikan santunan sebesar 56 kali upah yang dilaporkan. Nah, selanjutnya, kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan meninggal dunia, ahli waris akan diberikan sejumlah 48 kali upah yang dilaporkan. Untuk program yang kedua, program jaminan kematian. Program jaminan kematian ini adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris jika tenaga kerja meninggal dunia. Meninggal dunia di sini tidak harus karena kecelakaan kerja. Meninggal dunia karena apapun akan tetap diberikan santunan sebesar 42 juta rupiah. Kemudian manfaat lainnya,
jika terjadi meninggal dunia, entah itu karena kecelakaan kerja atau karena kematian, itu ahli waris anak akan diberikan beasiswa dari mulai jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi atau sampai dengan lulus S1. Itu untuk 2 orang anaknya dari tenaga kerja tersebut. Untuk tenaga kerja seperti apa yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, itu ada 2 segmen, yaitu tenaga kerja formal dan tenaga kerja informal. Tenaga kerja formal itu contohnya seperti yang terikat pada lembaga atau di bawah lembaga. Dan tenaga kerja informal contohnya untuk pekerja-pekerja lepas atau yang tidak terikat dengan lembaga. Untuk peserta PKK LKP Doremi, semangat untuk bekerjanya di industri musik Indonesia, khususnya yang di Kabupaten Ponorogo. Sekian, terima kasih.